Homili hari Minggu biasa pekan ke-23. Injil dari Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Para saudara yang terkasih, pokok permenungan kita pada homili ini adalah kasih persaudaraan. Persekutuan kita harus selalu dilandasi dan didasari oleh kasih antara seorang terhadap yang lain. Sebagaimana Yesus mengajarkan supaya kita saling mengasihi. Kita bersatu dan dipersatukan tidak lain dan tidak bukan hanya karena kasih. Itulah fondasi dan sekaligus tujuan hidup kita sebagai kawanan domba-domba Allah. Namun, kita harus menyadari dan menerima bahwa kita bukanlah orang-orang yang sudah sempurna dan suci. Dengan kata lain, kita tidak luput dari dosa serta kesalahan-kesalahan. Kita ini kudus sekaligus berdosa. Artinya, kita adalah kawanan yang memang mudah jatuh dalam dosa serta sering berbuat dosa. Tetapi kita juga sedang berziarah dan berjuang menuju kekudusan. Maka pintu menuju kesucian tidak pernah tertutup hanya karena dosa atau kesalahan yang kita perbuat maupun yang dilakukan oleh saudara kita. Sebaliknya, dosa dan kesalahan adalah pintu gerbang menuju kepada kesucian apabila pada saat itu ada kasih persaudaraan yang diwujudkan. Sebagaimana Yesus dalam Injil yang kita dengar mengajarkan akan pentingnya kasih persaudaraan ketika ada dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang saudara, atau kita sebut saja salah satu dari kawanan gereja serta lingkungan kita. Yesus mengajari para murid cara yang bijak, baik dan benar untuk menasehati dan menegur saudara kita yang berbuat dosa. Yesus memberi 3 tahapan yang perlu dilakukan ketika menasihati dan menegur saudara yang berdosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, kita panggil atau kita temui dahulu dia, lalu berbicara berdua. Beritahukanlah dosa atau kesalahannya, nasihatilah dia. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang untuk memberi kesaksian atas dosa yang dilakukannya. Dengan tahap yang kedua ini, Yesus mengajarkan supaya kita tidak langsung mundur jika nasihat kita tidak diterima. Sebaliknya, kita bawa saudara yang lain untuk meyakinkan saudara yang berbuat dosa itu sadar bahwa ia telah menyimpang dari kebenaran dan menjauh dari persaudaraan. Ketiga, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada jemaat. Inilah tahap paling tinggi ketika menasihati saudara yang berdosa, yakni ketika dibicarakan di tengah-tengah jemaat, sehingga banyak dari anggota jemaat yang memberi nasihat, sehingga semakin teranglah dosa yang dia lakukan. Dengan demikian, ia bisa sadar, menerima nasihat-nasihat itu, lalu meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yesus menyampaikan hal yang sangat penting kepada para murid, bahwa teguran adalah tanggung jawab setiap orang kepada saudaranya yang berdosa. Yesus menegaskan bahwa para murid tidak boleh diam
terhadap dosa yang dilakukan saudara. Sebaliknya, harus menegurnya. Itulah tugas setiap anggota jemaat dalam membangun persaudaraan yang baik dan benar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, 3 tahap dalam menegur saudara yang berdosa kerap kali tidak mudah dilakukan. Jika sudah dilakukan pun, masih saja saudara yang berdosa tidak mau mendengarkannya. Apakah kita menyerah dan membiarkannya? Yesus berkata, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Yesus hendak mengatakan bahwa jika seseorang masih mengenal Allah, sebut saja dia umat Katolik, sudah seharusnya dia mempunyai telinga yang lebar dan hati yang lunak untuk mendengar nasihat saudaranya. Orang beriman, anak-anak Allah, harus rendah hati menerima teguran dan berbalik dari dosa menuju ke hidup suci. Umat beriman bukanlah kaum pemungut cukai yang gemar berbuat dosa dan selalu hidup dalam dosa yang tak pernah ada pertobatan. Sebaliknya, mereka adalah orang berdosa yang berjuang menjadi kudus lewat jalan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, gereja adalah kudus sekaligus berdosa. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dikuduskan dan yang mengejar kekudusan, kendati tidak luput dari dosa-dosa. Kita pasti menemui di dalam gereja atau persekutuan, baik di paroki, lingkungan, atau stasi, selalu saja ada orang-orang yang melakukan dosa. Maka seturut ajaran Yesus, jika kita melihat dan menjumpai ada saudara kita yang berbuat dosa, harus kita tegur dan nasihati secara pribadi, di bawah 4 mata tentunya. Juga dengan membawa 1-2 orang saudara, dan juga yang terakhir menyampaikannya kepada jemaat. Tujuan dari teguran bukan untuk menyakiti atau merendahkan saudara tersebut, tetapi supaya dia bertobat dan tetap berada dalam kawanan yang benar. Sebab dosa selalu merampas seseorang dan menjauhkannya dari persekutuan. Oleh karena itu, sesegera mungkin kita harus menegur dia supaya tidak lari dari persaudaraan. Seorang saudara bertugas dan bertanggung jawab atas keselamatan saudaranya yang lain. Ingatlah bahwa kasih persaudaraan juga mengandung kepedulian. Peduli bukan hanya menyangkut keperluan sehari-hari untuk jasmani saudara kita, apa yang dia makan atau dia minum, tetapi juga yang sangat penting, peduli akan keselamatan jiwanya. Maka tidak perlu ada keraguan-raguan, apalagi takut untuk menegur dan menasehati saudara yang berbuat dosa. Kita pantas menasehatinya. Kita harus membawanya kembali pada kawanan. Jangan acuh, jangan masa bodoh. Kewajiban kita untuk menjamin keselamatan jiwa dari saudara kita. Tanggung jawab kita untuk membangun persaudaraan yang benar dan membawa kepada kehidupan. Tentunya, jika kita sudah berlaku adil dan benar sebagai saudara yang berani menegur dan menasihati saudara yang berdosa, tetapi dia tidak mendengarkannya, maka selalulah ingat untuk mendoakannya. Jika 2 orang meminta apapun, terlebih untuk keselamatan jiwa saudaramu yang berdosa, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.